Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Tony. Semoga Anda selalu sehat dan bisa fokus untuk belajar di modul 3 ini. Hari ini kita ada di modul 3 di komunikasi bisnis online atau KABION, yaitu modul psikologi komunikasi. Kita langsung ke materi. Tulisan mewakili perasaan Anda. Jadi tulisan mewakili perasaan Anda. Secara psikologi, apapun perasaan Anda ketika menulis akan terbawa bersama tulisan. Terwakili melalui pilihan kata, susunan kalimat, maupun konten, atau pesan yang mau Anda sampaikan. Sebab itu penting menjaga pikiran dan feeling yang selalu positif, karena tulisan yang Anda buat bertujuan mengajak audiens. Mulai dari modul ini, saya akan menyebut istilah audiens untuk calon pembeli atau pelanggan. Jadi supaya audiens kenal, suka, percaya, kemudian membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ini ada 3 komponen utama komunikasi. Faktor penentu nyaman atau tidak orang berkomunikasi dengan Anda, acuannya adalah diagram ini. Berdasarkan hasil penelitian yang banyak divalidasi oleh para ahli bidang psikologi terapan. Jadi, keterangan yang ada di diagram ini berdasarkan hasil penelitian yang banyak divalidasi oleh para ahli bidang psikologi terapan. Dalam komunikasi langsung, untuk visual ini adalah tampilan bahasa tubuh. Dalam komunikasi langsung, visual tampilan bahasa tubuh. Tapi kalau dalam komunikasi online, tampilan video, gambar, tata letak, dan terapian tulisan, itu visual. Pengaruhnya paling besar dalam mendatangkan efek suka atau tidak suka. Karena visual ini menjadi perhatian pertama ketertarikan seseorang terhadap suatu informasi. Ini ada asupan pemikiran, fakta menarik. Para peneliti telah menemukan bahwa otak manusia memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Jadi penting mulai saat ini Anda berpikir bahwa ternyata visual, gambar itu sangat penting buat menarik perhatian yang pertama, baru teks atau tulisan. Dan yang kedua adalah intonasi. Untuk intonasi atau tinggi rendahnya nada suara, kalau dalam komunikasi langsung, intonasi tinggi rendahnya nada suara yang Anda sampaikan. Tapi dalam komunikasi online ditunjukkan melalui tanda baca, penggunaan huruf besar atau kecil, huruf miring, huruf tebal atau bold, paragraf, dan alinea. Ini komponen penting yang kedua yang membuat efek nyaman interaksi. Kata-kata justru menempati pengaruh paling kecil efeknya, tapi tetap penting juga untuk mengajak atau mengaruhi audiens supaya bergerak mengambil tindakan pada level tujuan Anda selanjutnya. Kenapa kata-kata pengaruhnya paling kecil? Karena kata-kata adalah komponen paling terakhir yang akan menjadi perhatian audiens dalam memberi penilaian, walaupun sebenarnya ketiganya saling terkait. Supaya tujuan atau goals bisnis Anda tercapai, Anda harus melakukan komunikasi online yang persuasif dengan mengikuti proses 4 tahapan, yaitu kenal, suka, percaya, membeli. Maka sangat penting memahami 3 komponen diagram ini agar tulisan Anda untuk mengarahkan audiens tidak kehilangan arah atau mengembang yang justru akan membuat bingung pembaca. Jadi ini acuan kita adalah kenal, suka, percaya, kemudian membeli. Jadi supaya kita tetap di koridor apa yang menjadi target kita, supaya tidak mengembang yang membuat pembaca bingung. Psikologi adalah ilmu tentang mempelajari perilaku manusia. Mendengar kata psikologi, apa yang terlintas di benak Anda? Perilaku, kejiwaan, mental, kebiasaan, emosi? Ya, semua itu benar. Semua kata yang kita ucapkan adalah hasil olahan pikiran. Karena kita mau mengarahkan atau mengaruhi pikiran audiens, maka wajib mengetahui konsep pikiran sebagai dasar pengetahuan psikologi komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi online dengan tulisan atau video. Jadi supaya kita mengerti atau mengetahui ilmu tentang psikologi dalam komunikasi, kita mengetahui dulu konsep pikiran sebagai dasar pengetahuan psikologi komunikasi.
Kita masuk ke konsep pikiran. Secara konsep kerjanya, pikiran manusia dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar atau conscious dan pikiran bawah sadar atau subconscious. Seperti fenomena gunung es yang ada pada gambar, pikiran sadar penggunaan potensinya hanya 12% dan pikiran bawah sadar 88%. Saat kita sedang menganalisa, berpikir logis, melakukan hitungan atau kalkulasi, persepsi atau penilaian, artinya yang sedang kerja pikiran sadar. Lalu saat ada kreativitas, imajinasi, karakter, citra diri, emosi, intuisi, dan spiritual, yang sedang aktif adalah pikiran bawah sadar. Jadi ciri dari pikiran sadar adalah menganalisa, berpikir logis, melakukan hitungan atau kalkulasi, persepsi atau penilaian, itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar adalah kreativitas, imajinasi, karakter, citra diri, emosi, intuisi, dan spiritual. Ini konsep pikiran. Kemudian kita kerucutkan lagi dari konsep ini, kita membahas tentang gelombang otak manusia. Dalam ilmu psikologi terapan, hipnosis, NLP, gelombang otak atau brainwave manusia dibagi menjadi 4 kondisi sesuai dengan aktivitasnya yang terukur dengan peralatan EEG, elektroencephalograph yang biasa Anda temukan di rumah sakit. Yang pertama adalah kondisi gelombang beta. Ini kondisi normal, kesadaran penuh. Kondisi normal, kesadaran penuh atau pikiran sadar. Kemudian yang kedua kondisi gelombang alfa. Kondisi fokus, like hipnosis. Lalu kondisi theta, kondisi delta. Dalam kelas komunikasi online ini kita hanya membahas poin 1 dan 2 saja, yaitu gelombang beta dan alfa. Gelombang beta mewakili kondisi sadar, kemudian gelombang alfa, theta, delta itu kondisi bawah sadar. Tapi di kelas komunikasi online ini kita fokusnya hanya di poin 1 dan 2, yaitu gelombang beta dan alfa. Gelombang beta dan alfa. Kalau dihubungkan dengan konsep pikiran tadi, pada saat kondisi gelombang otak ada di beta, artinya pikiran sadar sedang aktif. Saat kondisi gelombangnya di alfa, berarti pikiran bawah sadar kita yang aktif. Getaran atau vibrasi gelombang otak kita pada kondisi alfa menjadi lebih pelan dibanding kondisi normal atau beta, di mana pada kondisi ini gerbang pikiran bawah sadar atau subconscious menjadi terbuka dan fokus, sehingga menjadi lebih mudah memberikan informasi baru atau sugesti maupun mengambil data yang tersimpan pada pikiran atau mind tersebut. Di sini kita menemukan kata kunci. Kata kuncinya adalah memberikan informasi baru atau sugesti, kemudian mengambil data yang tersimpan pada pikiran atau mind tersebut. Memberikan informasi baru, lebih mudah memberikan informasi baru, atau mengambil data yang tersimpan. Ini pada saat kondisi gelombang alfa. Proses ini juga biasa disebut proses meditasi, di mana pikiran dan kondisi tubuh kita menjadi sangat rileks dan terbuka untuk menerima sugesti. Kita fokus pada gelombang alfa, yaitu bawah sadar. Karena proses komunikasi online ini polanya adalah untuk mengajak, mengaruhi atau mensugesti audiens supaya kenal, suka, percaya, kemudian membeli produk atau jasa Anda. Keempat, kata pola tersebut agar punya pengaruh, Anda harus bisa mengkondisikan gelombang otak audiens berada pada kondisi alfa atau bawah sadar. Saat membaca tulisan yang Anda buat, entah itu tulisan umum atau mengenai informasi bisnis atau copywriting. Kalau gitu, apakah relevan dan akurat antara data hasil riset dengan ilmu yang kita pelajari? Kita kembali simak ke materi modul 2, di mana orang Indonesia online. Di modul 2 ini pernah kita bahas. Jadi saat orang Indonesia online itu dia menggunakan mobile phone atau smartphone. Dia sedang sendirian, online sendirian, fokus kritis. Itu kata kunci yang didapatkan dari data hasil riset. Online sendirian, fokus kritis. Dari kata kunci itu artinya kondisi pikiran orang yang sedang fokus online berada pada gelombang alfa atau kondisi bawah sadar. Artinya apa? Mari kita analisa. Kalau melihat data di mana orang Indonesia online, bisa kita simpulkan ternyata persentase paling besar tempat dan keadaan mereka saat online itu kondisinya rileks dan fokus. Online sendirian cenderung kritis dan sensitif karena gelombang pikiran dominan alfa.
atau kondisi bawah sadar, tapi tetap dengan mudah bolak-balik kembali ke pikiran sadar atau beta. Artinya, kondisi tersebut saat yang tepat untuk memberi informasi baru atau sugesti tentang bisnis Anda. Penting membuat tulisan yang memberi rasa nyaman. Tugas Anda adalah mempertahankan supaya kondisi gelombang pikiran audiens cenderung berada di alfa selama membaca tulisan informasi yang disampaikan dengan memberi rasa nyaman, manfaat, pengalaman, motivasi, rangkaian kata-kata indah atau puitis, citir drama, menyentuh ego dan positif. Teknisnya kita bahas di modul selanjutnya, copywriting dan storytelling. Jadi indikasi rasa nyaman itu apa? Yang pertama adalah mereka betah membaca tulisan Anda, kemudian membagikan postingan Anda, menyimpan postingan, mengambil tindakan sesuai tujuan dari tulisan Anda. Oke, kita masuk ke kesimpulan modul 3. Jadi kesimpulan dari modul 3 ini adalah yang pertama, tulisan mewakili perasaan Anda. Penting menjaga pikiran dan feeling yang selalu positif, karena apa yang Anda rasakan saat menulis, pembaca juga merasakan. Yang kedua, untuk menarik perhatian pembaca, gunakan visual, bisa gambar, bisa juga video singkat. Yang ketiga, menampilkan visual yang bikin penasaran dan menarik perhatian adalah agar audiens mau kenal dengan Anda dan bisnis Anda tentunya. Tugas selanjutnya menarik mereka melalui tulisan atau video agar suka dan percaya terhadap informasi yang Anda sampaikan. Kalau tahapan itu telah berhasil, akan lebih mudah menawarkan mereka untuk membeli produk atau jasa Anda. Yang keempat, penting mengetahui psikologi komunikasi agar mampu membuat audiens nyaman dan suka dengan tulisan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di modul berikutnya.